Jangan membenci yang membenci. Khotbah ini disampaikan oleh Sang Buddha ketika sedang berdiam di Jetavana berkenaan dengan seorang wanita yang mandul. Dikatakan bahwa putra dari seorang perumah tangga, setelah ayahnya meninggal, ia sendiri mengerjakan ladang dan pekerjaan rumah tangga, serta menjaga ibunya. Pada saat itu, ibunya berkata kepada dirinya, "Anakku tersayang, saya akan membawakan seorang gadis untuk dijadikan sebagai istrimu." "Ibuku tersayang, janganlah berkata demikian. Satu-satunya keinginanku hanyalah mengerjakan ladang dan pekerjaan rumah, serta menjaga dirimu selama masih hidup." "Anakku tersayang, engkau sendirian mengerjakan ladang dan pekerjaan rumah. Saya belum merasa puas. Biarlah saya membawakan seorang gadis untuk dijadikan sebagai istrimu." Ia berkali-kali menolak, dan akhirnya ia pun menerimanya. Ibunya pergi keluar rumah untuk menemui sebuah keluarga dan membawa putri keluarga tersebut. Ia bertanya kepada ibunya, "Anda pergi ke keluarga yang seperti apa?" "Keluarga semacam ini dan itu." Ia tidak membiarkan ibunya pergi ke keluarga yang diinginkan ibunya, dan menyuruh ibunya pergi ke keluarga yang ia rasa lebih baik. Maka ibunya pergi ke keluarga yang ia senangi, memilih seorang istri untuk dirinya, dan menentukan hari yang cocok membawa sang istri ke rumahnya. Tetapi wanita itu adalah seorang wanita yang mandul. Kemudian ibunya berkata kepada dirinya, "Anakku, saya telah membawa seorang istri yang engkau pilih sendiri. Tetapi istrimu telah mandul, tanpa memiliki anak bila sebuah keluarga meninggal dan garis keturunan tidak dapat diteruskan. Oleh karena itu, biarlah saya membawakan gadis lain untuk dijadikan sebagai istrimu." "Cukup sudah, ibuku tersayang," jawabnya. Tetapi ibunya berkali-kali mengulangi permintaannya. Istri yang mandul tersebut mendengar percakapan dan ia berpikir, tentu saja seorang anak lelaki tidak mematuhi perkataan ayah dan ibunya. Bila ibunya membawakan seorang istri yang subur, mereka akan memperlakukan saya seperti seorang budak. Bagaimana kalau saya membawakan seorang gadis yang saya pilih sendiri? Maka istri mandul itu pergi ke sebuah keluarga dan memilih seorang gadis untuk suaminya. Tetapi ia mendapatkan tantangan dari kedua orang tua gadis itu, yang berkata kepadanya, "Wanita, apa yang Anda katakan?" Kemudian istri mandul tersebut menjawab, "Saya adalah seorang wanita yang mandul, dan tanpa memiliki anak jika keluargaku meninggal. Jika putrimu melahirkan seorang anak lelaki, ia akan menjadi nyonya rumah dan termasuk juga kekayaan yang dimiliki keluarga itu. Berikanlah putrimu kepada suamiku." Ia berhasil membujuk mereka untuk mengizinkannya dan membawa gadis itu bersama dirinya masuk ke rumah suaminya. Kemudian satu pikiran muncul pada dirinya. Jika istri muda itu melahirkan seorang putra ataupun putri, ia sendiri akan menjadi nyonya di rumah ini. Saya harus memastikan bahwa ia tidak melahirkan seorang anak pun. Maka istri tua tersebut berkata kepada istri muda, "Bila Anda telah mengandung seorang anak, secepatnya beritahukan kepada saya." "Baiklah," jawab istri muda. Berdasarkan janjinya, segera setelah mengandung anak, ia memberitahukan kepada istri tua tersebut. Pada saat itu,
Istri tua biasanya memberikan bubur kepada si istri muda dengan tangannya sendiri secara rutin setiap hari. Ia menaruh obat-obatan ke dalam makanan tersebut yang dapat menyebabkan keguguran. Alhasil, istri muda pun mengalami keguguran. Kedua kalinya, istri muda mengandung dan memberitahukan kepada istri tua. Dan sekali lagi, istri tua melakukan hal yang serupa dan membuat istri muda mengalami keguguran lagi. Para wanita yang tinggal di sekitarnya bertanya kepada istri muda, "Bukankah istri tua yang membuat engkau mengalami hambatan?" Ketika ia menceritakan kejadian yang sebenarnya, mereka berkata kepada dirinya, "Engkau wanita dungu, engkau berbuat demikian. Wanita itu khawatir bila engkau kelak akan berkuasa. Maka ia membuat makanan dan memberikannya kepada dirimu. Jangan beritahukan padanya lagi." Kemudian, pada saat ia hamil ketiga kalinya, ia tidak mengatakan hal tersebut kepada istri tua. Namun, istri tua melihat perutnya, lalu ia berkata kepada istri muda, "Mengapa Anda tidak memberitahukan saya bahwa Anda telah mengandung seorang anak?" Istri muda berkata, "Anda yang membawa saya ke sini, dan 2 kali Anda menyebabkan saya mengalami keguguran. Mengapa saya memberitahukan kepada Anda? Kini saya telah kehilangan segalanya," pikir istri tua. Sejak saat itu, ia berusaha menangkap istri muda ketika sedang lengah. Tatkala bayi dalam kandungan telah cukup matang, ia memanfaatkan kesempatan dengan mencampurkan obat dan memberikan kepada istri muda. Namun, karena bayi dalam kandungan telah matang, keguguran menjadi hal yang sangat mengherankan. Dan akibatnya, bayi tersebut tetap berada di leher rahim. Istri muda menderita rasa sakit yang hebat dan khawatir dirinya akan segera meninggal. "Anda telah membunuh saya," tangisnya. "Anda sendiri yang membawa saya ke sini. Anda sendiri yang membunuh saya dan juga ketiga anak-anak saya. Kini saya telah dekat dengan kematian. Ketika saya telah meninggal, semoga saya terlahir sebagai raksasa wanita yang akan menelan semua anak-anakmu." Dan setelah membuat tekad yang sungguh-sungguh ini, istri muda ini pun meninggal dan terlahir kembali di rumah itu sebagai seekor kucing. Sang suami menangkap istri mandul atau istri tua dan berkata, "Engkau telah menghancurkan keluargaku." Lalu memukulnya keras dengan siku dan lutut. Akibat dari pukulan yang diterimanya, ia sakit dan meninggal. Lalu terlahir kembali di rumah itu juga sebagai seekor ayam betina. Sehingga istri muda terlahir kembali sebagai kucing dan istri tua terlahir sebagai ayam betina. Ayam betina meletakkan telur-telurnya dan kucing datang memakan telur itu. Hal itu terjadi sebanyak 3 kali. Ayam betina berkata, "3 kali engkau telah memakan telur-telurku, dan sekarang engkau mencari kesempatan untuk menyantap diriku. Setelah saya meninggal, semoga saya dapat memakan dirimu beserta keturunanmu." Dan setelah membuat tekad sungguh-sungguh, ia meninggal dan terlahir kembali sebagai macan tutul betina, dan kucing itu terlahir kembali sebagai rusa betina. Kemudian istri mandul atau istri tua pada akhir kehidupannya sebagai ayam betina terlahir kembali sebagai macan tutul betina, dan istri muda pada akhir kehidupannya sebagai kucing terlahir kembali sebagai rusa betina. 3 kali rusa betina melahirkan anak, dan 3 kali juga macan tutul menelan semua keturunannya.
dan kematian menghampiri rusa betina. Ia berkata, 3 kali binatang ini menelan semua keturunanku, dan sekarang ia juga ingin memakan diriku. Ketika saya telah meninggal, semoga saya dapat menelan dirinya dan juga keturunannya. Dan setelah membuat tekad yang sungguh-sungguh ini, ia terlahir kembali sebagai sesosok raksasa wanita. Tatkala macan tutul betina meninggal, ia terlahir kembali di Sawathi sebagai seorang gadis di pinggir kota. Istri muda atau istri yang subur, pada akhir kehidupannya sebagai rusa betina, terlahir kembali sebagai raksasa wanita. Dan si istri tua atau istri mandul, pada akhir kehidupannya sebagai macan tutul betina, terlahir kembali sebagai gadis di pinggir kota, di kota Sawathi. Ketika gadis itu beranjak dewasa, ia menikah dan hidup bersama suaminya di sebuah rumah kecil dekat gerbang kota. Kemudian ia melahirkan seorang putra. Raksasa wanita menjelma menjadi seorang sahabat dari wanita itu. "Di manakah sahabatku?" kata raksasa wanita. "Di kamar dalam, ia baru saja melahirkan seorang anak." "Apakah ia melahirkan seorang putra atau seorang putri? Saya ingin melihatnya." Setelah berkata demikian, raksasa masuk ke dalam. Tatkala berpura-pura sedang melihat anaknya, ia menangkap dan menelan anak itu, lalu pergi keluar. Pada kali kedua, ia juga menelan anaknya dengan cara yang sama. Ketiga kalinya wanita itu sangat senang dengan kelahiran anaknya. Ia berkata kepada suaminya, "Suamiku, di tempat ini raksasa itu telah menelan kedua putraku dan melarikan diri. Kali ini saya akan pergi ke rumah orang tuaku untuk melahirkan anak." Pada waktu itu, raksasa wanita sedang pergi mengambil air. Setelah raksasa itu bebas dari gilirannya mengambil air, ia dengan cepat pergi ke rumah wanita muda dan bertanya, "Di manakah sahabatku? Ia berada di tempat Anda tidak dapat melihatnya." Sesosok raksasa wanita menelan setiap anaknya yang lahir di rumah ini, dan karena hal itu, ia telah pergi ke rumah orang tuanya. Ia memang bisa pergi kemanapun ia suka, tetapi ia tidak dapat menghindar dariku. Dengan dipenuhi kebencian, raksasa wanita itu bergegas pergi ke kota. Pada hari pemberian nama anak itu, wanita itu memandikan anaknya, memberinya nama, dan berkata kepada sang suami, "Suamiku, sekarang sudah waktunya kita pulang ke rumah." Kemudian, ia menggendong anaknya dan berangkat pulang bersama suaminya melewati wihara. Tatkala mereka tiba di kolam wihara, sang istri menyerahkan anak tersebut kepada suaminya dan mandi di kolam. Setelah selesai mandi, suaminya juga mandi di kolam. Ketika suaminya sedang mandi, ia tetap berada di dekatnya, menyusui anaknya. Kemudian raksasa wanita tersebut mendekat. Istri tersebut melihat mendekat dan mengenalinya. Ia dengan segera berteriak keras, "Suamiku, suamiku, cepatlah ke sini, cepatlah ke sini. Raksasa wanita ada di sini." Tanpa menunggu suaminya, ia lari menuju wihara. Pada saat itu, sang Buddha sedang mengajarkan Dhamma di tengah kerumunan. Istri tersebut membaringkan anaknya di kaki sang Buddha dan berkata, "Saya berikan anak ini kepada Anda. Selamatkan nyawa anak saya." Dewa Sumana yang menjaga pintu wihara mencegah raksasa wanita agar tidak masuk ke dalam wihara. Sang Buddha berkata kepada Ananda Thera, "Pergilah Ananda, panggil raksasa wanita itu masuk ke dalam." Istri itu berkata, "Ia sedang masuk ke dalam, Bante."
Sang Buddha berkata, "Biarkan ia masuk, janganlah bersuara." Tatkala raksasa wanita berdiri di hadapan beliau, Sang Buddha berkata, "Mengapa Anda berbuat seperti itu? Belum pernahkah Anda bertatap muka dengan seorang Buddha seperti saya? Anda telah memelihara rasa dendam terhadap satu sama lain selama 1000 tahun, seperti ular dan musang, yang saling bermusuhan dengan burung gagak dan burung hantu. Mengapa Anda membalas kebencian dengan kebencian? Kebencian dipadankan dengan cinta kasih, bukan dengan kebencian." Dan setelah berkata demikian, beliau mengucapkan syair berikut ini, "Kebencian tidak akan pernah dipadamkan oleh kebencian. Kebencian hanya dapat dipadamkan oleh cinta kasih. Inilah hukum yang abadi." Pada saat penyampaian akhir bait tersebut, raksasa wanita itu mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Sang Buddha berkata kepada wanita itu, "Berikan anak Anda kepada raksasa wanita itu." "Saya takut, Bhante." "Jangan takut. Anda tidak punya alasan untuk merasa takut dengannya." Ia pun memberikan anaknya kepada raksasa wanita itu. Raksasa wanita itu menciumi dan mengusapi anaknya. Lalu ia mengembalikan anak tersebut kepada ibunya, dan ia pun mulai menangis. Sang Buddha bertanya kepadanya, "Mengapa kamu menangis?" "Bhante, pada masa lampau saya membantu orang untuk melahirkan, namun saya tidak pernah cukup makan. Bagaimana saya bisa hidup sekarang?" Lalu Sang Buddha menenangkan dirinya dengan berkata, "Jangan khawatir." Dan beliau menoleh ke ibu dari anak itu lalu berkata, "Bawalah raksasa wanita ini pulang bersama Anda. Biarlah ia tinggal di rumah Anda, dan beri ia makan berupa bubur nasi yang terpilih." Maka ia pun membawa raksasa wanita itu pulang bersamanya. Ia memberi raksasa tempat tidur di bagian tengah gubuknya dan memberinya makan berupa bubur nasi terpilih. Saat beras sedang digiling dan pemukul beras sedang diangkatnya, raksasa khawatir bila wanita itu akan memukul kepalanya. Maka raksasa pun berkata kepada wanita tersebut, "Saya tidak tahan harus hidup di sini dalam waktu yang lama. Berikan saya tempat lain." Ia diberikan tempat tidur berturut-turut di bagian tengah gubuk, tungku air, rumah pembakaran, gudang barang, timbunan kotoran, dan gerbang desa. Namun ia tidak betah tinggal di semua tempat tersebut dengan berkata, "Di bagian tengah terdapat tiang penyangga yang dapat membelah kepala saya menjadi dua. Di sini tempat anak-anak menumpahkan air. Di sini tempat anjing-anjing berbaring. Di sini anak-anak mengurus kebutuhan pokok mereka. Di sini tempat mereka melempar. Di sini anak-anak desa berlatih menujum." Maka mereka memberinya tempat tinggal di sebuah tempat yang tenang di luar desa, dan mereka pun membawanya bubur nasi yang terpilih. Raksasa wanita berkata kepada temannya, "Tahun ini akan turun hujan yang melimpah ruah, oleh karena itu, tanam hasil panenmu di tempat yang kering. Tahun ini akan terjadi kekeringan, tanam hasil panenmu di tempat yang lembab. Hasil panen orang lain hancur karena terlalu lembab ataupun terlalu kering. Namun, hasil panen wanita tersebut tumbuh dengan subur di luar perkiraan." Orang-orang bertanya kepada wanita tersebut, "Nyonya, hasil panenmu tidak hancur karena tidak terlalu lembab maupun kering. Ketika Anda menanamnya, kelihatannya Anda telah mengetahui apakah cuaca akan basah ataupun kering. Bagaimana ini bisa terjadi?" Wanita itu menjawab, "Saya mempunyai seorang teman, sesosok raksasa wanita.
Ia memberitahukan saya apakah iklim akan menjadi basah atau kering, dan saya menanamnya pada tanah yang subur atau tidak sesuai dengan petunjuknya. Apakah Anda tidak melihatnya? Setiap hari bubur nasi terpilih dan makanan lain dibawa keluar dari rumah kami. Makanan tersebut dibawakan untuk raksasa itu. Jika Anda juga membawakan bubur nasi terpilih dan makanan lain untuk raksasa wanita itu, maka ia akan merawat hasil panen Anda. Seluruh penduduk kota dengan segera memberikan penghormatan kepada raksasa wanita. Sejak saat itu juga, raksasa wanita akan menjaga hasil panen seluruh penduduk. Dan ia pun menerima dana yang berlimpah, serta memiliki pengikut dalam jumlah yang besar. Setelah itu, ia membuat 8 bentuk kebajikan yang masih tersimpan hingga kini.